Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kudus. Saat ini saya bekerja di instansi SMA Negeri 1 Baik Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan sharing terkait dengan aksi nyata modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Baik, saya akan mulai untuk sharing terkait dengan nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang saya pelajari di modul 1.2 ini, yaitu yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai yang pertama dari nilai guru penggerak itu adalah nilai berpihak pada murid. Pada modul 1.1 terkait dengan filosofi KHD, keberpihakan pada murid harus menjadi tujuan utama guru dalam melakukan penyelenggaraan pembelajaran. Nah, murid itu suatu individu yang berbeda, unik, dari segi kodrat alam maupun kodrat zamannya. Karena tujuan pendidikan itu adalah nantinya kepada murid, maka sudah selayaknya kita harus menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dapat mengupayakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Nah, ketika guru itu sudah memiliki nilai berpihak pada murid, maka dalam pemikirannya itu pasti muncul apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana dan proses pembelajaran itu lebih baik. Kemudian bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki nilai guru penggerak berpihak pada murid, dalam angan-angannya akan muncul seperti itu. Kemudian setiap murid tadi kan memiliki keunikan masing-masing, pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik mereka harus terus kita upayakan untuk mendukung kesuksesan mereka semuanya tanpa terkecuali. Contoh paling mudah yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian kepada mereka. Perasaan saya ketika saya memberikan perhatian pada mereka, saya merasa bahagia dan saya menjadi merasa bagian dari mereka dalam melakukan pembelajaran. Jadi bukan sesuatu ada yang gap yang memisahkan antara saya dengan murid, tapi di sini saya merasa menyatu dengan murid. Jadi saya begitu menyukai dunia kelas dengan anak-anak belajar bersama. Kemudian ide atau gagasan, nah mungkin bisa dimulai dari hal yang paling mudah. Saya sudah mencoba melakukan bimbingan individu ataupun bimbingan secara berkelompok bagi siswa yang mengalami pembelajaran di mana dia itu bermasalah, misalkan cara membagi waktu, dia memiliki misalkan masalah dengan Bapak Ibu guru, memiliki permasalahan dengan siswa, itu biasanya saya lakukan terutama secara rutin di kelas yang memang saya posisinya sebagai wali kelas mereka. Jadi saya lebih leluasa untuk bertemu, berkomunikasi dengan mereka. Walaupun demikian tidak menutup kalau kita bukan wali kelasnya, kita pun bisa memberikan perhatian kepada anak. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan tersebut dalam memberikan perhatian kepada murid, ternyata ketika murid bercerita, murid menyampaikan aspirasinya, siswa satu dengan siswa yang lainnya itu sebenarnya bisa kita gunakan, kita ambil kekuatan positif dari mereka supaya mereka dapat menginspirasi sesamanya dengan temannya, bahkan mereka juga bisa menginspirasi saya. Jadi siswa itu perlu kita gali potensi dan apa saja yang
kekuatan positif yang ada dalam diri mereka. Kemudian dampak positif dari nilai yang berpihak pada murid itu pastilah contoh kegiatan tadi yang sederhana saya lakukan itu memberikan perhatian. Ketika diberikan perhatian itu lingkungan belajar di kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Siswa bisa merasa kerasan atau merasa betah dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu salah satu poin penting dalam kita nantinya meneruskan masuk ke materi dan lain sebagainya. Nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Nilai ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nilai ini juga mengandung arti bahwa guru harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Jadi guru jangan alergi sama perubahan ya. Nah, berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menguasai 5 ilmu. Apa itu? Yang pertama, ilmu hidup batin, psikologis, ilmu hidup jasmani, fisiologis, ilmu kesopanan, etika, ilmu keindahan, estetika, dan ilmu pendidikan, pedagogis. Dengan demikian, guru harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawa perubahan yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, setiap pendidik itu memiliki cara tertentu dalam mendidik muridnya. Namun, kita perlu juga menyadari bahwa peserta didik kita itu setiap tahun tidaklah sama. Mereka membawa kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Sebagai guru nih, kita harus bersemangat untuk belajar perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru itu seperti apa. Kita harus memampukan diri dalam mengajar murid supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, contoh yang paling mudah itu yang saya sekarang sudah lakukan itu saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi salah satu motivasi intrinsik terbesar saya mengikuti pendidikan guru penggerak adalah murid-murid saya, Bapak Ibu. Jadi saya sangat termotivasi untuk bagaimana sih saya harus berubah sesuai dengan tuntutan zaman, di mana murid saya juga berubah karena sekarang mereka pasca pandemi itu menjadi murid-murid yang berbeda dari murid-murid saya dulu, maka saya harus senantiasa untuk menempa diri, memampukan diri dalam mengajar mereka. Nah, di sini selama mengikuti pendidikan guru penggerak, perasaan saya merasa antusias belajar apa yang menjadi tren dan baik untuk perkembangan praktik di kelas. Nah, sejauh ini saya belajar tadi keberpihakan pada murid. Ternyata kita harus menghargai individu murid yang berbeda-beda. Nah, di mana perbedaan itu bisa kita jadikan suatu kekuatan mereka supaya mereka menjadi anak yang selamat dan bahagia dan sukses. Kemudian ide atau gagasan saya yaitu muncul gagasan dalam diri saya ketika mengikuti pelatihan seperti pendidikan guru penggerak ini. Saya jadi ingin memodifikasi pembelajaran yang sudah saya lakukan dan saya ingin berbagi praktik baik dengan rekan sejawat saya, terutama yang misalkan dia satu mapel, kemudian yang tempat duduknya dengan saya atau siapapun yang saya temui yang sekiranya tidak alergi juga terhadap perubahan. Misalkan pun kok ada yang alergi terhadap perubahan, saya akan berupaya bagaimana orang tersebut, rekan saya itu bisa mengalami suatu paradigma perubahan dalam dirinya. Memang tidak mudah, tapi saya akan selalu semangat dalam melakukannya.
Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya memiliki banyak referensi terkait referensi bagaimana membelajarkan siswa, terkait mapel saya, kemudian bagaimana saya membina siswa ketika mereka berlaku menyimpang dari peraturan atau kesepakatan ya. Sekarang istilahnya itu kesepakatan atau keyakinan kelas bahkan keyakinan sekolah. Kemudian dampak positif yang saya rasakan, saya menjadi lebih percaya diri dalam mengajar karena di sini mengikuti PPGP itu begitu luar biasa membuat saya menjadi percaya diri karena tadi dengan berpihak pada murid itu lingkungan belajarnya menjadi lebih kondusif. Nah, ini hanya salah satu contoh kegiatan dari nilai mandiri, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain yang sifatnya untuk mengembangkan diri Bapak Ibu dalam menyelenggarakan pembelajaran maupun pembinaan. Nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan untuk menumbuh pada karakter seorang guru di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif maka akan memiliki daya saing yang tinggi karena mereka sadar akan hakikat persaingan. Mereka akan bersaing dengan potensi dan upaya diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan terus mengupayakan peningkatan efikasi dirinya, bagaimana mendorong dirinya untuk membuat pilihan-pilihan masuk akal dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya serta bergeser dari dorongan perubahan diri yang sifatnya eksternal menuju penguatan dorongan diri yang sifatnya adalah internal. Kemudian suatu pengalaman sebenarnya tidak hanya kita perolehnya itu dengan kita melakukan sesuatu, tetapi kita bisa memperolehnya dari mengamati pengalaman orang lain yang ada di sekeliling kita. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita bisa mengamatinya, kemudian kita bisa mengambil hal yang positif, kemudian mengapresiatif dan produktif. Nah, suatu refleksi harus dilakukan untuk menyusun rencana dan kemudian dilakukan untuk tindak lanjut. Jadi tidak berhenti hanya pada introspeksi diri, tapi lebih kepada nanti harus ada aksi nyata atau tindak lanjutnya. Untuk nilai guru penggerak reflektif, contohnya saya pernah mengikuti kegiatan obor desa. Obor desa itu kalau obornya kan pasti penerangan ya kalau obor, tapi obor desa itu adalah suatu akronim yaitu ojo bosen, ojo ragu, diskusi elaborasi seluruh organisasi. Jadi di dalam kegiatan tersebut itu misalkan kemarin itu terkait dengan IKM, maka akan diskusi terkait dengan itu. Kemudian kemarin juga terkait dengan penilaian. Jadi akan diskusi terkait dengan penilaian. Nah, dengan demikian dari pengalaman-pengalaman orang lain yang bercerita terkait kegiatannya, misalkan konteksnya kurikulum merdeka. Nah, di sini akan menginspirasi kita, memberikan kita suatu pengalaman terkait nanti bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan. Bukan berarti kita harus melakukan sama persis dengan orang lain, tapi kita bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita terapkan. Perasaan saya atau feeling itu saya merasa senang bisa belajar dari pengalaman orang lain, karena itu saya anggap menjadi suatu sumber penambah kekayaan wawasan saya untuk dalam nanti berproses menjadi seorang guru yang lebih baik lagi.
Kemudian terkait ide atau gagasan, yaitu saya senang kalau melakukan sharing dengan rekan sejawat untuk membuat rencana perbaikan. Untuk kegiatan seperti ini perlu dipahami tidak harus dalam situasi yang formal, bisa dalam situasi yang santai, kita sedang ngobrol di kantor dengan rekan sejawat yang ada di sebelahnya, mungkin atau kita ingin diskusi dengan teman yang ada di barisan tempat duduk yang lain, kita bisa mendatanginya. Tidak harus situasinya formal, non formal pun lebih santai, biasanya akan lebih mengeluarkan ide-ide positif. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil, sebenarnya pengalaman orang lain tadi itu kan memperkaya pengetahuan kita. Jadi dengan orang lain bercerita, pengetahuan kita akan bertambah tanpa kita harus melakukannya. Jadi kok suatu saat kita ada kejadian serupa, kita sudah punya ancang-ancang dulu. Oh, seperti ini nih. Kalau orang lain melakukan dulu itu seperti ini gitu. Walaupun memang tidak bisa persis sama, tapi itu bisa kita jadikan referensi. Kemudian dampak positif, dari nilai reflektif ini ketika mengikuti suatu kegiatan, maka rencana tindakan yang kita ambil kalau mau melakukan perbaikan itu akan lebih matang, karena tadi kita akan berdiskusi, berelaborasi bersama dengan rekan sejawat untuk menyusun rencana tindakan yang akan datang sehingga lebih baik dan matang. Nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru harus mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, tentunya pihak-pihak ini akan membantu kita sebagai guru untuk mewujudkannya. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan sekolah, sehingga tumbuh semangat untuk saling mengisi, saling melengkapi. Semangat pembelajaran tim kalau dikatakan dengan bahasa kerennya ya. Memberikan pendidikan yang terbaik tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Tentunya kita butuh menyatukan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing warga sekolah sehingga bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Contohnya yang bisa dilakukan dalam mempraktekkan nilai kolaboratif ini, misalkan saya pernah melakukan diskusi untuk lomba suatu film pendek. Nah, di sini di sekolah saya ada yang namanya tim desain komunikasi visual. Di situ diketuai oleh teman saya, Pak Beni, kemudian ada Budian, dan di situ ada saya. Saya di situ menimba ilmu ya kepada mereka terkait dengan fotografi, videografi, dan juga seni peran. Kalau saya sendiri, mungkin saya di sini lebih ke bidang administratif, jadi kami saling berkolaborasi untuk menyusun suatu kegiatan. Terkait dengan bagaimana perasaan dan feeling saya merasa takjub karena semua orang itu memiliki potensi. Nah, kalau potensi-potensi itu digabungkan, maka akan jadi luar biasa. Kalau contohnya tadi saya melakukan diskusi untuk lomba film, maka hasilnya akan luar biasa bagus karena di situ ada yang ahli fotografi, kemudian ada yang ahli seni peran, kemudian dalam penataan administratif pengikuti lomba itu terkondisikan dengan baik, maka hasilnya akan begitu luar biasa. Nah, kemudian ide atau gagasan terkait dengan nilai kolaboratif ini, menurut saya guru itu harus lebih sering berkolaborasi dan berguru pada rekan sejawat untuk memperkaya pengalaman.
Jadi kalau istilahnya di sini harus ditepis ya kalau ada istilah senior dan junior. Baik senior maupun junior itu sama-sama memiliki potensi dan saling membutuhkan, bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Apa yang ada dalam diri seseorang, kelebihannya kita perlu juga untuk mempelajarinya. Misalkan ada teman saya yang pandai di bidang fotografi. Nah, saat ini saya pun harus bisa dalam bidang fotografi, videografi juga. Maka dari itu saya belajar dari teman sejawat yang sudah bisa. Kemudian pembelajaran yang dapat diambil, nah banyak potensi yang dapat ditemukan dan bisa dijadikan sarana untuk menambah ilmu. Di sini potensi dari rekan sejawat, bahkan tidak hanya itu, potensi dari murid itu bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Begitu pula apa yang ada potensi yang ada di diri kita, nilai positif apa bisa kita tularkan ke orang lain supaya mereka juga memiliki value yang lebih. Kemudian dampak positif, nah ketika ada kolaboratif itu berarti suatu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan semua pasti akan teratasi karena kebersamaan. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga dapat mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Di tengah perkembangan zaman, realitas situasi yang dihadapi pendidik pun semakin volatil, artinya tidak dapat ditebak, tidak pasti, kompleks, ambigu, bahkan itu kadang meragukan, kurang jelas, sehingga dalam menghadapinya cenderung kurang awas. Agar nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas atau daya lentur dari seorang guru penggerak. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah, daya lentingnya tinggi, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, murid itu kan setiap individunya memiliki bakat atau potensi yang perlu dikembangkan. Guru harus jeli dalam melihat peluang yang ada di sekitarnya itu supaya dapat mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Contohnya saat ini dunia fotografi dan videografi itu sangat maju, sangat diperlukan dalam hampir di semua aspek itu bisa dimasuki sisi fotografi dan videografi. Misalkan membuat konten di sosial media itu kan dapat menghasilkan peluang-peluang kepada murid untuk mereka berkarya. Jadi di sini contohnya yang saya ambil itu pemberian keterampilan fotografi dan videografi kepada murid. Dalam melakukan hal ini tentunya saya tidak bisa sendiri karena pun saya terkait dengan fotografi dan videografi juga masih belajar. Jadi di sini saya harus memberdayakan aset yang ada. Ada sarana dan prasarana, kemudian di sekolah itu ada rekan sejawat yang lebih mampu, jadi kita ajak berkolaborasi supaya dapat tersusun suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kepada murid. Perasaan saya nilai inovatif ini hampir seperti tadi nilai terkait dengan kolaboratif ya, bahwa saya itu merasa takjub bahwa semua orang itu memiliki potensi dan kalau disatukan itu luar biasa sekali. Nah, terutama daya inovatif setiap guru, setiap rekan sejawat kita ataupun murid kita itu pasti memiliki nilai-nilai yang dia itu cenderung inovatif. Jadi itu kita kumpulkan bersama, kita buat suatu program, nanti akan lebih bagus hasilnya.
Kemudian ide atau gagasan, nah sesuai nilai inovatif itu kan kita harus memberdayakan aset. Makanya di sini guru penggerak ataupun Bapak Ibu guru juga harus sering berkolaborasi dan berguru kepada rekan sejawat yang untuk memperkaya pengalaman kita. Contohnya saya sudah ada niatan nih ingin memberikan keterampilan fotografi dan videografi kepada siswa. Karena di sini saya merasa kurang expert, jadi dan di sekolah ada rekan sejawat yang lebih expert, maka kita bisa berkolaborasi dengannya. Lalu pembelajaran yang dapat saya ambil, banyak potensi yang dapat ditemukan dan dijadikan sarana untuk menambah ilmu. Daya inovatif yang ada dalam diri seseorang itu bisa bermacam-macam. Nah, ini kita bisa jadikan suatu hal atau suatu yang bisa menambah khasanah keilmuan kita. Tadi seperti ada rekan sejawat yang dia pandai fotografi. Nah, jadi saya belajar fotografi lah padanya. Ada rekan sejawat yang pandai seni peran, saya belajarlah kepadanya. Kemudian ada teman sejawat yang dia itu pandai dalam pembuatan editing video. Bergurulah saya padanya, dan di sini pun murid juga terkadang memiliki potensi yang lebih dalam bidang ini. Nah, itu pun juga bisa kita kolaborasikan. Lalu dampak positifnya, nah, dengan adanya inovasi, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan. Semua orang akan berinisiatif dalam melakukan suatu kegiatan. Dan semua dapat teratasi karena kebersamaan dalam inovasi tadi. Nah, dengan adanya inovasi-inovasi dari setiap calon guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak maupun dari semua guru, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih berkualitas dalam menerapkan keberpihakan pada murid. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang telah kita miliki perlu diwujudkan dalam mendukung peran sebagai guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, penggerak komunitas praktisi. Peran yang pertama yaitu kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam rangka peran ini kita harus memampukan diri untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna untuk siswa. Adapun Bapak Ibu guru bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna itu sesuai dengan mapel masing-masing tentunya, karena setiap mapel karakteristiknya berbeda. Juga setiap tujuan pembelajaran dapat berbeda pula dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna siswa. Bisa dengan metode berdiskusi, bisa dengan mengajak mereka bernyanyi, mengajak mereka menari, kemudian outdoor learning, kemudian mengajak mereka bermain peran, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, tetap semangat untuk menggali bagaimana cara kita untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna untuk siswa. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, dalam menjalankan peran ini kita harus menemani rekan sejawat kita untuk belajar dan saling sharing praktik baik sehingga nanti dapat menambah wawasan baik bagi diri kita maupun bagi diri rekan sejawat. Nah, foto ini merupakan contoh salah satu saya melakukan kegiatan coaching, tapi ini tidak pada rekan sejawat guru, tapi kebetulan saya ada mahasiswa PLP atau dulu dikenalnya dengan PPL. Jadi selain dengan rekan sejawat, kita dapat melakukannya dengan mahasiswa PLP. Rekan sejawat itu juga nggak harus di satu sekolah, bisa di luar sekolah.
Peran yang ketiga yaitu adalah pendorong kolaborasi. Kalau tadi di nilai dan peran guru penggerak, saya banyak bercerita terkait dengan kolaborasi dengan rekan sejawat, maka sebenarnya kolaborasi ini bisa kita tularkan kepada siswa juga. Jadi siswa perlu kita latihkan berkolaborasi dengan temannya. Karena kolaborasi tidak hanya harus digalakkan di kalangan guru saja, namun siswa perlu didorong untuk saling berkolaborasi. Kita perlu memberikan pengalaman bagaimana mereka bekerja dalam tim. Kalaupun tidak dalam tim, kita coba memberikan stimulus kepada mereka supaya mereka secara alamiah akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Misalkan kita berikan soal yang sifatnya high order thinking, nah ketika kita berikan soal seperti itu, maka ketika siswa merasa ada step-step yang harus divalidasi dengan temannya, maka dia akan mencari dengan sendirinya dan akan berkelompok seperti foto yang saya tampilkan di slide ini. Kemudian peran yang keempat yaitu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai guru, kita perlu memberikan pengalaman belajar. Nah, jadi pengalaman belajar ini kita susun, kita ramu sedemikian rupa sehingga murid nanti akan merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Jadi kita harus berusaha sedemikian sehingga mereka akan memperoleh kepemimpinan yang ada pada diri mereka. Misalkan kita dalam merancang pembelajaran tidak harus pada satu pembelajaran itu harus berhasil semua indikator-indikator kepemimpinan murid. Nah, ketika sudah ada muncul sedikit, maka itu kita harus menghargainya. Kemudian kita coba lagi di pembelajaran selanjutnya, nanti munculnya seperti apa, kita perbaiki lagi dan demikian seterusnya sampai muncul kepemimpinan ada pada murid. Selanjutnya, peran yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi perlu dilakukan karena untuk menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah induk maupun di luar sekolah induk, dan ini dapat dimanfaatkan untuk bertukar praktik baik sehingga memunculkan inovasi dalam pembelajaran. Kalau misalkan Bapak Ibu pasti punya komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nah, yang lingkup paling mudah dijumpai itu adalah MGMP sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman MGMP, saling mengisi, saling melengkapi terkait dengan pembelajaran, apa-apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang ingin dikembangkan, seperti itu. Kita pun juga bisa ngangsu kawruh ataupun kita bisa berkolaborasi dengan teman yang di luar sekolah. Pasti Bapak Ibu dulu juga pernah punya teman kuliah, baik mungkin S1, S2 atau pendidikan profesi, kemudian memiliki misalkan pernah mengikuti pelatihan, kemudian di situ banyak kenalan, masih terjalin dalam suatu grup, itu bisa dijadikan komunitas praktisi. Nah, di situ tujuannya Bapak Ibu dapat saling bertukar praktik baik sehingga dapat memunculkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, contohnya di foto ini saya memiliki komunitas praktisi. Ini skupnya kecil, tapi kecil pun itu sudah luar biasa bagi saya. Nah, di sini saya tergabung dengan teman-teman saya waktu pendidikan profesi guru, jadi masih raket sampai sekarang, masih akrab sehingga sering bertukar praktik baik, mungkin terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, terkait pelatihan, dan juga terkait media atau sharing video pembelajaran, demikian.